Gak di sini deh. Tuh, wait. Nanti jepit tangan di sini. Ciu kakinya. Mari kita bersatu sebelum kebaktian, mari kita bersatu dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Marilah kami bahasa cinta harapan. Kau kena lah nanti dijatuh lo teman-teman. Tanpa kasih cinta, tanpa tak berguna, ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Andaikanlah ku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta. Kunci tiap hati, ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Dan kasih juga telah menjauhkan kami kembali ke belajar dan telah memberikan aku kehidupan.
Ya Tuhan, semoga kami bisa menyelamatkan masyarakat. Ya Tuhan, jangan kami dari di sebelahnya dulu kami bilang. Ya Tuhan, jangan kami Allah dan cepat syukur. Amin. Amin. Pak. Lagu apa, Pak? Lagu ini. Today. Enggak lah, terakhir. Tadi aku yang kedua. Sayang. Terima kasih. Ya. Kalau aku bilang oh. Ini sungguh banget Pak. Terima kasih. Ayo deh ya. Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus, satu kesatuan yang berkuasa di surga dan di bumi. Kami mengucap syukur hanya kepada-Mu Tuhan, karena Engkau begitu baik, amat baik, luar biasa baik di dalam hidup kami. Di sini kami Tuhan melakukan kebaktian singkat Tuhan, buka hati dan pikiran kami, ajari kami Tuhan, seperti Musa yang Tuhan ajarkan, supaya kami jadi berkat untuk semua orang. Kami memohon dan meminta selalu hanya kepada-Mu. Terima doa kami singkat ini Bapa, melalui anak Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menghibur, menguatkan, dan membimbing dan mengajari kami. Amin. Yuk buka firman Tuhan. Sama-sama kita belajar dari Yakobus 5. Yakobus 5 ayat 13 sampai 16. Udah? Iya, Yakobus 5 ayat 13 sampai 16. Ya, bergantian kita ya. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit, ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta memelesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Yuk sama-sama ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, jadi mengenai sumpah dan orang itu orang sakit ya. Nah, sumpah, doa. Jadi kalau ada yang berdoa, ya kan di gereja, ya di gereja didoakan jemaat-jemaatnya supaya sehat. Ya, ada juga yang datang ke rumah yang sakit, ada minta didoakan dari jemaat, ya, dari pendeta datang ke rumah supaya didoakan. Ya, di sini disampaikan firman Tuhan mengatakan. Jadi apa yang di dalam firman Tuhan itu dilakukan. Ya, nah itulah yang kita bernyanyi tadi kan. Bernyanyi kita lakukan firman Tuhan. Itulah yang dilakukan jemaat-jemaat gereja. Ya, didoakan hamba-hamba yang sakit. Kalau ada yang sakit didoakan. Ya, di sini disampaikan para panitia, ya, sama jemaat gereja dipanggil, ya, untuk mendoakan, ya, supaya kita tahu apa kegunaannya dan kenapa gereja datang ke orang-orang yang sakit. Ya, jadi di situ dituangkan dalam apa yang difirmankan Tuhan. Jadi itu yang dilakukan. Nah, seperti itulah hidup kita sekarang. Ya, nah jadi kita kupas lagi semakin mendalam satu ayat 13 sampai 16 kita supaya menguatkan iman kita. Ya, nah lanjut Abel ayat 13-nya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Iya. Kalau Ulang. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Iya, ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada orang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ya. Jadi di sini yang dikatakan, bukan? Ya. Jadi di situ yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, ya. Nah, disuruh di sini dikatakan dari perkataannya didoakan. Nah, ya, berdoa. Ya, kalau Abel menderita di dunia berdoa. Kalau menderita kita menderita berdoa kepada Tuhan. Kalau Cio menderita kita berdoa kepada Tuhan. Ya, Abel. Nah, orang menyepelekan doa. Ya, nah doa itu besar kuasanya. Ya kan? Kita komunikasi kepada Tuhan. Ya, Bapak pernah begitu kan? Ya,
Nah, supaya dilihat orang, melihat kita Abel. Ya, tidak jadi apa-apa itu katanya. Ya, tidak manusia yang memperhitungkan Tuhan. Ya, segala cara pun dibuat Tuhan. Kalau kita meminta tulus, mengadu seperti anak kepada bapaknya. Ya, nah, bahaya kalau orang pengikut Kristus, Abel, pengikut Kristen. Ya, pengikut Kristus. Kalau sudah dianiaya, dia berdoa kepada bapaknya, itu bahaya. Ya, akan terjadi guncangan kepada orang yang menganiaya dia. Ya, itu hati-hati. Kalau sempat sudah mengadu dia kepada bapaknya, ya, bapak kita. Ya, makanya kalau kita menderita, mengadu kepada bapak kita, ya, kita memanggil dia bapak. Ya, nah, gimana seorang bapak kepada anaknya? Begitulah Tuhan itu. Ya, makanya kalau kita berdoa, kita dianiaya, biar umat gereja nggak bisa bergereja. Nanti kalau dia berdoa umat gereja itu bahaya bagi orang yang, ya, bagi orang yang menghalang-halangi memuji Tuhan. Ya, itu yang bahaya. Ya, Tuhan yang bertindak, bukan kita. Ya, jadi itu yang dikatakan di sini. Ya, itu yang dialami oleh orang-orang pengikut Kristus. Ya, selalu dicela dari dulu sampai sekarang. Abe, selalu direndahkan. Ya, selalu direndahkan, tapi tetap kuat berdoa. Ya, nah, berdoa dan ampuni orang yang menghujat kita. Ya, nah, itulah makanya di sini. Bila kita menderita, ya, mengadu kepada Bapak kita, kepada Tuhan kita, ya, dia akan bertindak, ya, sesuai keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Kita meminta hanya kepadanya, kan? Nah, itu yang dikatakan di, ya, nah, di Yakobus ayat 13 ini, ya kan? Supaya kita tahu. Jadi kalau orang bergembira, kan Abel? Nah, orang yang bernyanyi biasanya karena gembira, kan? Nah, kalau kita bernyanyi pasti ada kegembiraan, senang. Ya, makanya jemaat-jemaat Tuhan bernyanyi. Ya, jadi semangat ada permasalahannya. Kalau kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, ya, nah, akan ada ketenangan. Ya, nah, itu yang kita jumpai. Kenapa orang-orang pengikut Kristus, pengikut Tuhan, ya, nah, bernyanyi mereka memuji Tuhan. Ya, disampaikan nyanyian melalui pujian. Nah, itulah yang kita lakukan tadi, Abel. Ya, nah, kenapa di firman ini kan ada Abel, makanya kita lakukan pengikut Tuhan, pengikut Kristus. Ya, nah, itu yang dilakukan sampai sekarang. Kenapa orang-orang pengikut Kristus bernyanyi memuji Tuhan? Ya, itulah, ya, kesenangan hatinya, ya kan, bernyanyi bersama-sama memuliakan Tuhan di dalam gereja. Ya, nah, makanya sering Daud bilang ayo ke gereja Abel. Ya, nah, di gereja kita memuji Tuhan bersama-sama, sama-sama dengan pengikut Kristus. Iya, besok ke gereja. Ya, kita ke gereja untuk bernyanyi memuji Tuhan. Ya, itulah yang kita lakukan, Abel. Itulah juga yang kita lakukan di rumah, kan bernyanyi kita tadi. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, berdoa. Ya, itulah yang kita lakukan. Apa yang tercatat di firman Tuhan itu kita lakukan. Ya kan? Nah, lanjut di ayat 14. Terus ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia menunggu kamu pengaturan jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengurus semuanya dalam nama Tuhan. Iya, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya, nah, ada yang sakit, ya, penatua, ya, yang dituakan. Kan ada yang ditulis di tua, ada di dalam satu gereja, ya, nah, sudah dituakan, ya, nah, dialah dipanggil untuk mendoakan. Ya, kalau ada jemaat yang sakit, nah, pendeta pun bisa dipanggil, ya, supaya didoakan jemaatnya. Dia kan sakit, ya, nah, makanya kan ada kesembuhan. Ya, ada kesembuhan karena meminta bersama-sama Abel. Ya, Abel meminta, Dwi meminta, Bapak meminta, Cio meminta, orang lain meminta, mendoakan. Terakhir apa didengar Tuhan? Ya, nah, Tuhan diketuk hatinya. Ya,
Nah, kita kan berdosa, kita kan orang yang berdosa, ya. Nah, jangan bilang kita tidak berdosa, kita orang berdosa, ya. Nah, cuma Dia yang tidak berdosa, sempurna, yang diajarkannya kepada kita, kan? Nah, diajarkan oleh Tuhan. Makanya kita orang yang berdosa butuh penyelamat, butuh bimbingan, ya. Jadi makanya doa itu Abel tulus kita mendoakan orang, ya, akan didengar Tuhan doanya. Ya, Abel, duit dengar Tuhan doa kita, kan? Nah, seperti yang pernah kita doakan, ya, ada belum kita doakan, ya, supaya masuk dia menjadi pegawai, kita doakan bisa masuk dia, kita doakan bersama-sama, dia pun berdoa, ya, keluarga kita yang lain berdoa untuk dia, kan didengarkan Tuhan doa kita, ya. Nah, itulah makanya, nah, kenapa pengikut Kristus selalu berdoa sebelum makan, berdoa, ya, Abel. Nah, sebelum makan, supaya makanan yang kita makan itu diurapi, ya. Nah, karena nggak tahu kita di dunia ini sangat jahat, apa yang di makanan itu kita tidak tahu, ya kan? Nah, makanya kita berdoa, perlu berdoa kepada Tuhan sebelum makan, ya. Habis makan pun berdoa, ya. Nah, karena doa itu besar kuasa, kan? Itulah kan, Abel. Duit, jadi kalau ada yang sakit kita panggil, ya. Nah, penatua dari gereja atau dari pendeta dari gereja supaya didoakan, begitu juga kita mendoakan, ya, biar sama-sama. Jadi adalah kuasa Tuhan mengalir, yang orang yang sakit bisa sembuh. Makanya pernah kita doakan keluarga kita yang sakit, kita doakan opung Abel, ya, opung, ya, Amang, kita doakan supaya sembuh, ya. Siapa yang sakit kita doakan, ya, kita memohon kepada Tuhan, ya, memohon belas kasih Tuhan, kan? Oke, lanjut Abel, ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Iya, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ya, itulah duit. Nah, ya, kita supaya kita tahu, berarti kalau iman kita ada, nah, Tuhan mendengarkan, ya. Nah, jadi orang yang sakit itu pun sembuh, ya. Nah, makanya ada mendoakan, kan? Didoakan ada yang sembuh, ya. Ada yang sembuh, kita memohon kepada Tuhan, ada yang sembuh, ya. Itu kehendak Tuhan, Abel, ya. Nah, sembuh dia dengan iman, kepercayaannya, ya. Kalau kita percaya, yakin, sembuh, pasti sembuh, ya. Tidak ada keraguan sama Tuhan, ya. Nah, mujizat dari dulunya sampai sekarang masih ada, ya. Nah, bagi orang yang percaya, Abel, duit, ya, bagi kita percaya kita kepada Tuhan itu akan disembuhkan, ya. Kalau ragu-ragu tidak akan disembuhkan Tuhan, karena ragu-ragu, ya. Nah, tidak ada sama Tuhan keraguan, pasti. Makanya pernah Bapak doa pasti sembuh, ya. Pernah Bapak di rumah sakit mendoakan itu enggak, pasti sembuh. Nah, kita meminta kepada Tuhan, ada kepastian, kepercayaan kita, iman kita, ya. Dari iman itulah timbul kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan, ya. Nah, itu makanya dosanya akan diampuni, ya. Siapa yang bisa mengampuni dosa, Abid? Ya, siapa yang bisa mengampuni dosa? Siapa yang bisa mengampuni selain? Siapa yang bisa mengampuni? Kenapa Tuhan Yesus mau di bumi? Apa kata-katanya? Kenapa? Siapa yang bisa mengampuni dosa manusia? Tuhan. Ya, Tuhan Yesus satu-satunya. Baca firman Tuhan. Ya, dia mengatakan, nah, dosamu sudah diampuni. Siapa dia? Ya, makanya Bapak, Bapak teliti, Bapak baca. Ya, cuma Tuhan Yesus yang berani berkata, ya, dosamu sudah diampuni. Ya, siapa Tuhan Yesus? Berani berkata begitu kalau dia tidak Tuhan. Ya, dosamu sudah diampuni, Bapak. Ya, Tuhan Yesus berkata, makanya dibaca firman Tuhan. Ya, dahsyat firman Tuhan. Ya, dosamu diampuni. Ya, makanya orang-orang Farisi, orang-orang imam yang penatua pada saat itu, ya, jengkel melihat Tuhan.
Siapa? Dia menghujat Allah katanya. Ya, cuma Tuhan Yesus yang berani mengatakan begitu. Dosamu diampuni. Baca di mana itu Pak? Baca cari. Ya, ada di Alkitab firman Tuhan ini. Ya, cuma Tuhan Yesus satu-satunya orang yang mengatakan dosamu diampuni. Makanya kata Syabil tadi, siapa yang bisa mengatakan begitu? Tuhan. Dia kalau tidak Tuhan mana bisa berbicara begitu. Ya, bisa enggak? Ada enggak pendeta yang berani berkata begitu? Ada enggak nabi-nabi Tuhan berani berkata begitu? Tidak ada Bapak lihat, tidak ada Bapak baca. Makanya perlu kita baca ini supaya kita tahu, ya, menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, jadi dosa kita diampuni oleh Tuhan, ya, bukan manusia, tapi oleh Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Oke, nah lanjut. Abel lagi Dwi bersiap. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Iya, karena itu hendaklah kamu karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila didoakan yakin doakan sangat besar kuasanya. Ya, itulah di sini dikatakan. Ya, saling mengaku dosamu, ya, saling mendoakan Abel. Kita mengaku dosa kita. Ya, makanya pengikut Kristus selalu mendoakan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar tidak terhalang kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Selalu ada itu di sini orang-orang yang berdoa Abel. Karena tahu kita orang berdosa, ya, tahu kita, makanya kita diingatkan oleh firman Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita bersama-sama, kita mengakui di hadapan Tuhan, ya, karena Tuhan yang kita sembah Tuhan yang hidup, ya, bukan Tuhan orang mati, kan? Tuhan orang yang hidup yang kita sembah, yang kita puji, yang kita agungkan, ya. Nah, jadi kita mengaku dosa kesalahan kita bersama-sama Abel. Makanya Dwi tadi mendoakan begitu, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami kata kita. Nah, kita berdoa begitu selalu kepada Tuhan, ya, jadi mengakui segala dosa dan kesalahan kita, ya, kepada Tuhan, ya, dan mendoakan kita bersama-sama Abel, ya. Makanya doa itu yang Bapak bilang besar kuasanya. Doa orang yang benar besar kuasanya. Kenapa ada mujizat sampai sekarang Abel? Ya, ada enggak yang kau lihat? Ya, mengusir setan bisa disembuhkan, orang yang sakit bisa disembuhkan, orang yang lumpuh bisa disembuhkan. Ya, sampai sekarang masih ada mujizat Tuhan. Ya, masih ada mujizat Tuhan dari dulu sampai sekarang. Ya, itulah tanda-tandanya orang benar ada. Ya, bisa menyembuhkan, bisa menyembuhkan orang lumpuh, bisa orang menyembuhkan orang yang sakit, ya. Itu tanda-tanda orang benar, ya. Tahu anak-anak Tuhan, ya. Orang-orang benar dari sananya, dari dulunya sampai sekarang, ya. Itu tanda-tanda orang benar. Kalau tidak benar, ya, dia cuma untuk kepentingan diri untuk dia, itu tidak akan bisa dia melakukannya, ya, karena dia benar. Dia untuk memuliakan Tuhan melalui dia, ya. Ada pendeta yang bisa melakukan, ada, ya, ada yang bisa melakukan karena dia benar, ya. Dia mendoakan orang, dia memegang tangan orang, ya, karena dia sudah diurapi, ya, sudah diurapi oleh Tuhan, ya, sudah ada diberikan karunia untuk dirinya untuk menyembuhkan, karunia dari Tuhan, ya. Karunia dari Tuhan itulah sangat besar kuasanya, kan? Kalau dia sudah benar, makanya ubahlah hidup kita supaya kita benar, ya. Kalau kita sudah benar Abel, Dwi, akan bisa kalian lakukan begitu, ya, karena itu tanda-tanda anak Tuhan, ya. Dan Bapak baca firman perkataan Tuhan di perjanjian baru, tanda-tanda anak Tuhan, ya, ikutilah mereka, ya, bisa melakukan penyembuhan. Ada kuasa-kuasa yang dari Tuhan, beda kuasa Tuhan, beda kuasa setan, ya. Karena Bapak bilang, apa perbedaan kalau orang
di bersama Roh Kudus Tuhan kepadanya. Ya, ada kedamaian, ada sukacita. Kalau si jahat merasuki seseorang, pasti dia lemas, pucat, ketakutan. Ya, itu perbandingannya. Ya, makanya pernah Bapak lihat yang kerasukan, ya itu perbandingannya. Yang kerasukan sama yang dimasuki oleh Roh Tuhan. Ya, nah, Abe, Dwi, ada pertanyaan yang dari kita baca itu, sama-sama kita belajar. Sebelum Bapak bertanya, Ada. Ada Dwi? Gak ada. Si Dwi lah dulu, kau langsung bilang memponis. Dwi mana tahu ada? Nggak ada kata dia. Iya, nggak ada. Tadi kau bilang Yakobus 5. Ya, ada nggak yang dari yang kita baca? Berapa ayat tadi itu? Berapa ayat yang kita baca tadi? 4 ayat. Mana yang menyentuh di hatimu yang dari 4 yang kita baca itu? Ayat keempat. Kenapa ayat 4 menyentuhmu? Apa kesimpulannya ayat keempat itu? Kenapa kau pilih ayat keempat? Ya harus tahu lah, jangan ada lah yang kita bawa kebaktian. Harus jujur. Apakah Abel sudah jujur? Belum. Bisa dibelajar untuk mulai berjujur? Ada. Supaya menjadi benar, orang yang benar jujur. Kan kalau sudah kita benar pasti jujur. Namanya benar. Jangan benar di pura-pura benar. Ya, Tuhan tahu Abel. Tahu satu lah, jangan pula dua. Yang menyentuh hatimu mana itu? Kalau Abel kata 16 bagus, ya. Kau, Dwi, cepatlah dek, biar tuh. Sebelum Bapak bertanya. 16. 16. Hah? 16 atau 13? 16. Pas, ya apa lah. Dia kan menyentuh hatimu, ya kan? Nggak boleh kayak gitu. Bapak aja pun itu. Jadi Bapak ikut-ikutan sama kau. Nggak boleh kayak gitu. Apakah sudah benar? Waktu ada mujizat pertama yang dilakukan Tuhan, apa tuh? Apa mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan? Di mana itu diadakan oleh Tuhan? Di pesta? Kenapa ada mujizat? Kenapa Tuhan Yesus datang ke situ? Diundang. Makanya undanglah Tuhan. Ya, diundang. Ya, undang Tuhan. Gimana cara mengundang Tuhan? Berdoa mengundang Tuhan. Ya, undanglah Tuhan. Ya, di rumah kita diundang. Ya, dalam perjalanan kita undang Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah diundang, pasti ada mujizat. Ya, waktu Tuhan Yesus memberikan 5.000 orang laki-laki, lain perempuan dan anak-anak Abel ini gantian. Apa yang dipunyai mereka? Kan ada mujizat. Apa yang dipunyai mereka? 5.000 orang laki-laki, belum lagi perempuan dan anak-anak. Apa yang dimiliki mereka, Abel? Apa yang dimiliki mereka? Memiliki siapa? Murid-muridnya. Mbak roti. Hah? Mbak roti. 5 roti. Baru? 2 ikan. 5 roti? Ikan gantian dia. Tadi Bapak tanya mujizat pertama. Apa yang kau bilang tadi? Menguatkan. 5 roti dan 2 ikan. Apa? Bisa nggak diberikan makan mereka? Bisa. Ada nggak lebihnya? Ada banyak. Berapa bakul lebihnya? 6. 6 salah. 7. 12 bakul. Sisanya. 6 tambah 6. Boleh kayak gitu dan pasti. Tidak ada kerajaan firman Tuhan. Ya, 12 bakul lebih Abel. Padahal yang dipunyai mereka cuma 5 roti dan 2 ikan. Ya. Waktu Tuhan Yesus mengadakan mujizat Abel,
mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus Aduh, pada saya saat itu di sekolah. apa sih? Saya di situ juga. Iya. Ya. Nah, 4.000 orang Abel. Dwi. Apa yang dimiliki mereka? Dua Berapa roti? bakul. Iya, sisanya 7 bakul. Berapa yang dimiliki mereka? Hah? 4 Roti berapa? roti. 4 roti. 3 roti. Salah. 2. Enggak. Berapa ikan? Roti berapa? 2. Hmm? 6. Cari tahu nanti PR. Ah, Masa nggak tahu? Semua Bapak tahu, semua Bapak tahu. Berapa? 4.000 orang. Bisa diberikan. Sisanya tadi 7 bakul. Pas lo bilang 7 bakul. Berapa? Sama-sama belajar, nggak ada yang pintar. Sama-sama belajar. Sama-sama taat, belajar taat kepada Tuhan. Ya? Bukan bilang kita sudah taat, kita belum benar. Ya? Berapa? Berapa yang dipunyai mereka? Ya udah lama Pak. Nggak bisa dicas sekalian deh. Apa? Ya? Nah, jadi Tuhan Yesus melakukan mujizat. Siapa yang dibangkitkan? Abel sekarang. Siapa yang dibangkitkan Tuhan Yesus 4 hari sudah meninggal? Abel. Siapa yang dibangkitkan Tuhan Yesus? Sudah 4 hari dia meninggal. Lazarus. Siapa saudaranya dia? Marta dan Maria. Ya. Hubungan mereka hubungan apa? Lazarus sama Marta dan Maria. Siapa? Apa yang diberikan? Hubungan mereka hubungan apa? Hubungan apa mereka? Sama hubungan apa mereka? Saudara apa? Apa saudara? Saudara kandung. Ya. Saudara kandung. Ya. Jadi saudara kandung. Siapa yang meminyaki? Abel lagi. Maria Magdalena. Siapa Abel? Yang minyaki Tuhan Yesus. Dengan apa? Minyak mahal. Dengan apanya yang diminyak? Kaki apa? Dengan apa diminyak? Iya, minyak dengan pakai apa? Pakai tangan, pakai pakai tangan, pakai rambut diminyaki. Iya, ya makanya dibaca, ya. Gini Pak. Iya, iya nangis dia. Siapa yang diusir Tuhan Yesus? Ada 7 roh yang dari dalam dirinya, seorang perempuan. Ayub. Siapa namanya? Ayub. Maria Magdalena. Ya. Jadi Maria Magdalena, Abel. Ya. Kenapa Maria Magdalena memberikannya semua kepada Tuhan? Abel. Kenapa dia? Kenapa dia melakukannya? Tadi dia sudah diminyaki, ya minyak yang mahal diberikannya kepada. Kenapa dilakukannya? Abel. Abel, ya nanti disuruh apa? Nggak pernah. Abel apa? Kenapa? Nanti lah. Dia apa kan ada tasmu? Apa Pak? Kenapa? Dia nak bakau. Jadi juga kau. Lagi apa datang? Aku mau. Kenapa Abel? Kenapa Maria melakukan itu kepada Tuhan Yesus? Dia meminyaki pakai minyak mahal. Kenapa dia? Siapa yang nyuruh dia? Karena dia dari hatinya
Iya, kenapa dari hatinya sendiri? Kenapa dia? Memang dari hatinya lah melakukannya. Kenapa dia lakukannya begitu? Karena dia baik hati. Dia mau menyebarkan. Tadi yang kita baca, Yang aku dia Karena dia jujur. karena itu hendaklah kamu saling dia mengaku dosanya. iya, mengaku segala dosa kesalahan. Banyak dosa Maria. Ya, banyak dosanya diakuinya di hadapan. Apalah, nantilah nanti. Ya, ada lagi apa? Mau lagi? Bro? Udah Pak, udah. Kalian bosan kali. Iya Pak Luka. Kau lah berdua jajan apa lupa yang mana? Mana? Uang. Sudah, sudah. Ke sana cepat jangan nangis sana. Sana cepatlah. Cepat. Ya sana. Cepat. Jangan. Ya, mau lagi Bel? Udah Pak. Lagi dia mau diingatkan lu Bel. Besar dulu. Ini aku beli di toko. Nggak mau, aku sana mau. Aku beli di toko Goli. Ya. Mau lagi dulu. Ya. Siapa murid Tuhan Yesus yang menyangkal Tuhan Yesus? Duit. Siapa? Betul goblok. Kau mesti kali bilang kayak gitu. Goblok. Kau udah pintar bukan? Sama-sama belajar bawa bilang. Aku beli baju. Jangan gitu abang sama adik. Cio, kok jatuh? Ya. Berapa kali ayam berkokok Abel? Hah? Abel banyak ngomong, nanti ditanya tak ada yang tahu. Apa? Sok bilang adiknya goblok. Oh. Padahal dia pun tak tahu apa-apa. Ada Beach. Berapa kali ayam berkokok sebelum dua, Dua. 2? Apa dikatakannya pertama? tiga. Kenapa disangkal Tuhan Yesus? Kok ah? Ya makanya kalau bilang, tapi kau pintar. Kau bilang adikmu goblok. Tadi itu main-main. Nah, main-main nggak boleh main-main. Itulah mengajarkan kayak gitu. Apa yang dikatakan dia kepada orang? Apa Dwi? Kau kan pintar. Apa Oi, Dwi. dikatakan Simon Petrus? Dwi. Berapa kali disangkal? Abel, berapa kali dia menyangkal Tuhan Yesus? 3. 3. Pernah nggak kau menyangkal Tuhan Yesus? Ada yang nggak percaya sama kau, ya kan? Salah satunya pernah Bapak lihat. Kau tidak mau berdoa, nah, termasuk nggak menyangkal itu? Kau aku kan menyangkal. Kan udah Bapak bilang contohnya. Kau berdoa, nggak mau berdoa. Apa? Nggak mau berdoa, menyangkal Tuhan. Ya, gara-gara cuma kau pengikut Kristus, kau tidak mau berdoa. Abel, termasuk nggak itu menyangkal? Bagi Cio. Abel, Kok aku? Dwi, termasuk nggak menyangkal itu? Termasuk Menyangkal itu contohnya apa? pemfitnah. Fitnah. Enggak ngomong. Kau menyangkal dosamu bisa nggak Abel? Kau bosan kali. Tapi kalau bilang adikmu bodoh, Beats. udah. Gimana ciri-ciri menyangkal lagi? Kok aku? Menyangkal. Duit sama-sama belajar, bukan cuma kau aja, dia pun saya jawab tangan. Kok aku? Gak ikhlas kali deh. Ya Duit, gimana ciri-ciri menyangkal? Jangan cuma dia aja ditanya. Ya kan udah ada contohnya tadi, Petrus. Nah, apa dibilang Petrus kepada mereka? Aku tuh Sama-sama belajar. Kan sama-sama belajar. Coba buat contohnya tadi. Kau bilang kalau kita nggak berdoa,
Ya, cuma kita pengikut Kristus tapi tidak berdoa kepada Tuhan termasuk menyangkalkan. Nah, Dwi. Ya, Dwi. Termasuk enggak? Apa salah satunya contohnya yang menyangkal Tuhan? Kan udah Bapak buat contohnya. Kayak gitulah. Petrus. Apa? Kenapa Petrus? Tidak mengaku Tuhan. Tidak mengaku Tuhan. Itu satu. Baru ini dia katanya tidak mengaku Tuhan, ya, tidak mengakui. Jawab dulu. Dua, banyak contohnya. Jawab dulu. Apa lagi? Goblok. Tidak mengaku Tuhan. Ya, ya, karena dia tidak mengaku Tuhan, karena dia tidak mau berdoa seperti yang pernah dilakukan si Abel. Ya, nah, baru Dwi. Apa lagi yang menyangkal? Menjelek-jelekkan. Jelek-jelekkan siapa? Kan Tuhan. Jelek-jelekkan Tuhan dengan cara apa? Tahu kan pengikut Kristus dengan cara apa? Tukang beca. Hah? Kalau kau berbuat jahat, siapa yang dibilang jahat? Tuhan. Kenapa dibilang Tuhan? Yesus bilang jahat. Karena Karena pengikut Tuhan. Karena kau pengikut Tuhan. Pernah nggak kau jaga tingkah? Pernah lah. Jagalah tingkah. Nah, ya, ya. Jangan kita mengajak orang berbuat jahat. Katanya pengikut Kristus. Ya, Ini aku kan selalu Abel bermain. Abel berdosa nggak? berdosa. Pernah nggak kau mengakui kepada Tuhan? Termasuk nggak kita Sering. menyangkal itu kepada Tuhan? Itu contoh salah satu. Ya, kalau kau bilang kau tidak berdosa, nah berarti kau kita orang berdosa. Makanya kalau kita berdosa mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya, nah, mau lagi? Oh, udah. Mau, udah. Mau. Kau ragu-ragu. Ini jauh. Siapa saudara Tuhan Yesus? Siapa saudara Maria? Beach. Apa tuh? Siapa? Elizabeth. Siapa anak Elizabeth Abel? Siapa nih? Siapa Bel? Bel. Yohanes. Yohanes apa? Salah. Yohanes semua Tuhan Yesus. Enggak lah pembaptis. Siapa nama Bapak Yohanes Pembaptis? Kok aku? Aku lah. Zakaria. Aku. Jangan kau. Siapa yang bilang namanya itu namanya Yohanes? Kan nama bapaknya Zakaria. Siapa yang bilang itu kepada? Malaikat. Malaikat apa? Gabriel. Malaikat Gabriel. Ya, jadi malaikat Gabriel yang mengatakan bahwasannya, siapa yang bilang tadi itu? Malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel. Ya, sebelum lahir Yohanes. Zakaria apa yang dilakukannya karena dia tidak percaya? Apa penderitaan apa yang dialaminya? Bisu. Ya, jadi dia bisu. Jadi waktu dia memberikan nama anaknya dengan apa, Abel? Tulisan apa? Tulisan batu. Ditulisnya di mana? Di batu. Ditulis nama siapa dibuat? Nah, ditulis ya karena dia tidak bisa berbicara. Siapa yang ucap? Zakaria. Iya. Kan makanya dibilangnya bisu, tidak bisa berbicara. Jadi cuma bahasa isyarat yang bisa dilakukan. Ya, bahasa isyarat dan bisa dia menulis. Itulah yang dilakukan Zakaria. Kenapa dia? Karena apa dia bisu? Abel. Dia kan sudah tua. Ya kan, Elizabeth pun sudah tua. Ya. Nah, makanya kata malaikat itu kepada main-main kan? Nanti ditanya nggak tahu apa.
Apa kata malaikat itu kepada dia? Dia kan sudah tua, ya kan? Elizabeth sudah tua, ya kan? Dikatakan malaikat, engkau akan mempunyai anak, ya. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Zakaria? Kenapa tidak? Nah, tidak percaya dia, ya. Nah, ragu dia, karena dibilangnya aku udah tua, istriku sudah tua, mandul, ya, dulu mandul Elizabeth, ya, tapi rancangan Tuhan, rancangan besar, ya, kepada Yohanes, kepada keluarganya, kepada anaknya, ya. Nah, dialah yang membuat jalan lurus untuk Tuhan, ya. Nah, ada Yohanes Pembaptis itu, dia membaptis itu dari dunia atau dari surga? Dari dunia atau dari surga itu? Dari surga, ya, dia membaptis untuk meluruskan untuk Tuhan, ya kan? Dia membaptis dari surga, perintah dari Tuhan, ya, bukan perintah dari manusia. Makanya pernah Tuhan Yesus bertanya kepada orang Farisi, ya, imam-imam pada saat itu, ya, ya, Yohanes Pembaptis itu, ya, apa itu dari surga atau dari dunia? Ya, tidak berani mereka menjawab. Ya, oke. Mau lagi kan? Udah. Makanya udah. Selalu bosan aja kalian. Tak semana lagi. Boleh, ayo mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucap terima kasih dan mengucap syukur di sini kami Tuhan sudah melaksanakan kebaktian sempat mungkin banyak kekurangan di dalam kebaktian kami. Ada yang kurang serius, ada yang bermain-main. Kami tidak sempurna Tuhan. Sehingga kami Tuhan butuh bimbingan dan pengajaran di dalam hidup kami. Dan di sini kami Tuhan sudah membaca firman perkataan bahwasanya doa besar kuasanya bagi orang yang benar. Kami Tuhan tidak benar, ubahlah kami supaya kami belajar terus menjadi orang yang benar, yang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Karena pelanggaran dan kesalahan kami Tuhan selalu menyakiti hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami mohon minta kepada-Mu Tuhan, lindungi dan berkati seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada, begitu juga dengan negara kami dan dunia ini Tuhan. Berikanlah hikmat, kebijaksanaan, mulai pimpinan kami, pimpinan presiden sampai pimpinan terbawah, untuk memimpin negara kami sesuai rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini mertua kami yang kurang sehat Tuhan, begitu juga dengan semua yang sedang sakit pada malam hari ini. Dengan tidur-tidurmu mereka mengalami kesembuhan, karena kesembuhan itu hanya datang dari dalam tangan-Mu. Pulihkanlah kami segala penyakit dalam diri kami, pulihkan segala perekonomian yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Berikan kami juga rezeki melimpah, supaya kami bisa melalui dunia ini sesuai rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang disebut Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, yang disebut Allah Israel, yang menciptakan segala isinya yang ada di dunia ini Tuhan. Anak-Mu Tuhan Yesus sudah menebus kami dengan darah yang mahal. Jadi segala kutu dan jimat roh-roh jahat dibungkus dengan darah-Mu yang mahal Tuhan. Begitu juga dengan Roh Kudus-Mu menghibur, menguatkan dan mengajari kami di dalam dunia Tuhan. Tuhan, berikan juga kepintaran ketiga anak dan abang anak lainku, semua anak-anak di dunia ini minta bimbingan pengajaran yang takut akan Tuhan. Begitu banyak yang kami minta Tuhan, tapi tetaplah rencana dan kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam hidup kami, keluarga kami dan dunia ini. Kami tetap menerima, menunggu yang terbaik, itulah rencana-Mu. Rencana-Mu itu membawa kedamaian, bukan kecelakaan. Terima doa kami singkat ini Bapa, melalui perantaraan anak Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Amin. Mampir. Mampir selalu. Ada ini yang ketiga kaki. Sekarang mana lagi ada kaki? Kenapa? Coba ya, Cio. Aku nggak boleh sebut kakak. Peach. Cepat-cepat ya, Mesir. Nggak.
tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ada itu sini. Cio, Desi, Cio, berdua sini. Biar mati kan itu. Ya cepat, bersiap ya. Dek, cepat dek. Cepat. Mari kita bersama doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan sampai tenaga dan dunia kami, terima kasih yang telah memberikan kehidupan. Dan kami sedikit satu bagian dan kami kami akan dengan dosa itu Tuhan ajar kami menggunakan kita agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam setan pada ini oleh setiap pada Tuhan bisa menjadikan orang-orang yang berpikir dan Tuhan insya dan orang daripada Tuhan Tuhan. Berikanlah kepintaran kepada saya dan semua yang di dunia menjadi takut akan Tuhan ya Tuhan. Tuhan hanyalah dalam-Mu kalau juga tercipta Anda sama-sama menjadikan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah. Ada dua